Kalau kita melihat tantangan di setiap industri yang harus kita bangun dari awal, boleh dibilang Indonesia ini sudah 75 tahun, kita punya electronic industry sudah kira-kira 70 tahun. Awalnya dengan kerjasama bikin radio, bikin televisi dan sebagainya, akhirnya ya banyak produsen-produsen lokal yang tidak dapat bersaing dengan pemain-pemain dari luar negeri. Jadi yang utama saya rasa sudah saya utarakan tadi. Tetapi juga yang penting saya ingin garis bawahi begini. Ini di gabungan elektronika, anggota-anggota kami itu terdiri dari dua grup ya. Satu adalah pemain-pemain lokal, PMDM, ya, investor-investor lokal yang mendirikan industri ini, dan juga adalah PMA-PMA asing yang cukup besar ya, yang sudah masuk ke Indonesia cukup lama dan sudah memproduksi produk-produk untuk konsumsi di dalam negeri dan juga untuk ekspor. Nah, yang saya ingin utarakan di sini adalah bagi teman-teman saya nih, ya, industri elektronika yang PMA itu, buatlah mereka comfortable, buatlah mereka itu nyaman berusaha di Indonesia, sehingga mereka bisa merelokasi lebih besar lagi industrinya ke Indonesia. Ini saya bicara tidak hanya dalam kaitan IT products ya, tetapi seluruh industri elektronika, sebut saja televisi, kulkas, AC dan sebagainya. Karena pemain-pemain besar dengan merek-merek besar itu sudah banyak di Indonesia, tetapi mereka Nyaman itu ini artinya apa, Pak Oki? kesulitan. Kenapa, Mbak? Nyaman ini artinya apa yang dimaksudkan dengan nyaman Nyamannya itu seperti begini, apa? ya kita terus terang aja, ada masalah-masalah. Bagi mereka yang mengekspor barangnya, itu selalu diutak-atik soal transfer pricing. Ya, kita bisa melihat kasus-kasus di pengadilan pajak saat ini bagi anggota-anggota saya itu meningkatnya luar biasa dibandingkan dengan tahun 2018, 2019 naik, 2020 di masa krisis pun ini makin meningkat. Ya, apa artinya bahwa ada perbedaan persepsi antara penilaian kantor pajak terhadap transfer pricing ini dengan penilaian kami. Padahal Mbak, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu sebut saja yang kita tahu ya, mungkin saya nggak etis lah untuk menyebutkan, tapi yang besar-besar kita tahu lah, televisi kita merek apa, kulkas kita merek apa. Itu semua ketika mereka ekspor, perusahaan ini adalah perusahaan dunia yang go public, yang sudah listed di luar negeri, ya nggak mungkin mereka membohongi harga gitu. Apa mungkin ya mereka dengan sederhana mengelabui transfer pricing ini sehingga keuntungannya bisa lebih besar di luar negeri daripada di Indonesia gitu. Setiap perusahaan-perusahaan PMA itu mempunyai masalah transfer pricing. Ya, penilaian transfer pricing yang berbeda antara penilaian pajak dengan penilaian mereka. Padahal kita diaudit oleh auditor-auditor, sebut saja 4 big auditing firms di dunia, ya. Juga kita harus membuat transfer pricing dokumen yang harus diserahkan kepada penilai pajak ya, mengenai harga-harga komponen dan harga produksi kita dan harga jual ekspor. Tapi ini selalu menjadi masalah sehingga akhirnya ya kita harus pergi ke pengadilan. Ya, jadi masalah seperti ini. Peraturan-peraturan di daerah ini dengan adanya Omnibus Law sudah mulai diperbaiki. Kita sudah merasakan bahwa kenyamanan untuk menambah investasi itu lebih mudah. Tapi hal-hal seperti ini. Yang kedua tentunya yang kita selalu bicarakan mengenai ketenaga kerjaan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.